Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan membahas tentang mikroekonomi syariah dan kondisi ekonomi Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nova Yuniza dengan NIM 2110101070. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu pendahuluan. Ekonomi Indonesia sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan tercepat di Asia Tenggara memiliki potensi yang sangat besar. Namun, di balik potensi tersebut, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan serius, termasuk ketimpangan ekonomi yang tinggi, tingginya tingkat kemiskinan, dan kesulitan akses terhadap pembiayaan, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Di tengah tantangan tersebut, prinsip-prinsip mikroekonomi syariah muncul sebagai alternatif yang menjanjikan. Mikroekonomi syariah berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, etika, dan transparansi yang sesuai dengan ajaran Islam. Pendekatan ini tidak hanya fokus pada profitabilitas semata, tetapi juga berusaha menciptakan sistem ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan melarang riba dan praktik eksploitasi lainnya, mikroekonomi syariah memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk mengembangkan tanpa terjebak dalam beban utang yang tinggi. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan selanjutnya, rumusan masalah dan tujuan. Yang pertama, bagaimana konsep mikroekonomi syariah diterapkan dalam perekonomian Indonesia, terutama di sektor UMKM. Yang kedua, apa saja tantangan utama yang dihadapi ekonomi Indonesia yang dapat diatasi dengan pendekatan mikroekonomi syariah. Yang ketiga, bagaimana prinsip-prinsip mikroekonomi syariah dapat berkontribusi pada penurunan tingkat kemiskinan dan ketimpangan ekonomi di Indonesia. Yang keempat, bagaimana lembaga keuangan syariah di Indonesia mendukung perekonomian mikro dan dampaknya terhadap masyarakat. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam tujuan. Yang pertama, mengetahui apa itu konsep mikroekonomi syariah diterapkan dalam perekonomian Indonesia terutama di sektor UMKM. Yang kedua, mengetahui apa saja tantangan utama yang dihadapi ekonomi Indonesia yang dapat diatasi dengan pendekatan mikroekonomi syariah. Yang ketiga, mengetahui bagaimana prinsip mikroekonomi syariah dapat berkontribusi pada penurunan tingkat kemiskinan dan ketimpangan ekonomi di Indonesia. Yang keempat, mengetahui bagaimana lembaga keuangan syariah di Indonesia mendukung perekonomian mikro dan dampaknya terhadap masyarakat. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pengertian. Mikroekonomi syariah adalah cabang ilmu ekonomi yang berfokus pada analisis perilaku individu, rumah tangga, dan perusahaan dalam konteks ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam. Indonesia adalah negara dengan populasi terbesar keempat di dunia dan memiliki perekonomian yang cukup besar di Asia Tenggara. Namun, meskipun Indonesia merupakan negara dengan ekonomi terbesar di kawasan ini, tantangan ekonomi yang dihadapi cukup kompleks. Perkembangan ekonomi syariah tidak boleh hanya bertumpu pada sektor keuangan, namun perlu penguatan pada sektor real. Portofolio produk perbankan syariah yang mendorong terciptanya sektor real, seperti pembiayaan mudharabah dan musyarakah, perlu ditingkatkan kembali. Sekarang kita masuk ke dalam prinsip utama mikroekonomi syariah. Mikroekonomi syariah bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya fokus pada keuntungan finansial, tetapi juga pada keberlanjutan, kesejahteraan sosial, dan keadilan bagi semua pihak. Nah, itu terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, larangan riba, larangan untuk gharar, larangan maisir, prinsip keadilan dan transparansi, dan zakat kesejahteraan sosial. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam penerapan mikroekonomi syariah dalam perekonomian Indonesia, terutama di sektor UMKM. Nah, mikroekonomi syariah telah diterapkan secara luas di Indonesia, terutama dalam sektor UMKM, yang merupakan salah satu pilar utama perekonomian negara. Sektor UMKM berkontribusi besar terhadap produk domestik bruto atau PDB dan penyerapan tenaga kerja. Namun, seringkali dihadapkan dengan kendala dalam hal akses pembiayaan dan manajemen yang baik. Nah, ada beberapa penerapan dalam mikroekonomi syariah, yaitu yang pertama, pembiayaan syariah untuk UMKM itu ada murabahah, musyarakah, dan mudharabah. Yang kedua ada pendekatan berbasis keadilan. Dan yang ketiga, pemberdayaan UMKM melalui zakat. Nah, sekarang kita masuk ke dalam tantangan ekonomi Indonesia yang dapat diatasi dengan pendekatan mikroekonomi syariah. Itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, ketimpangan sosial dan ekonomi. Yang kedua, akses pembiayaan untuk UMKM. Dan yang ketiga, ketidakpastian ekonomi dan gharar. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan kontribusi prinsip mikroekonomi syariah dalam penurunan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi.
itu juga terbagi menjadi 3. Yang pertama, redistribusi kekayaan melalui zakat. Yang kedua, pemberdayaan UMKM dan masyarakat miskin. Dan yang ketiga, pengelolaan bisnis yang adil dan transparansi. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam lembaga keuangan syariah dan dampaknya terhadap perekonomian mikro. Itu juga terbagi menjadi 3. Yang pertama, akses pembiayaan yang lebih terjangkau, pemberdayaan ekonomi lokal, dan yang ketiga, meningkatkan inklusi keuangan. Nah, setelah saya membahas tadi, dapat kita tarik kesimpulan, penerapan mikroekonomi syariah dalam sektor UMKM memberikan alternatif pembiayaan yang lebih terjangkau dan mengurangi ketergantungan pada lembaga keuangan konvensional yang memperlakukan bunga tinggi. Konsep-konsep seperti musyarakah atau kerjasama berbagi keuntungan dan kerugian dan mudharabah atau bagi hasil, menawarkan model pembiayaan yang lebih adil, yang memungkinkan pengusaha kecil untuk mengembangkan usaha mereka tanpa terbelenggu oleh beban bunga. Selain itu, lembaga keuangan syariah memainkan peran kunci dalam mendukung perekonomian mikro, menyediakan akses pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dan meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Nah, segini dulu pembahasan dari saya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.